Orang kalau sudah sifat iri itu ada di hati, kebaikannya hangus, apalagi nggak punya kebaikan. Iri itu kan sifatnya iblis. Iri dengan Nabi Adam yang disuruh sujud. Kenapa kok Adam, kenapa kok nggak saya? Nggak bisa lihat kenikmatan itu, suruh sujud nggak mau, sombong dan iri, akhirnya diusir dari surga. Orang yang sudah di surga gara-gara sombong sama iri diusir. Nah kalau kita yang belum masuk surga terus punya sifat sombong dan iri, mau masuk surga lewat pintu mana hadirin? Wong yang di surga jadi usir kok. Apalagi kita yang masih di batu, sing di bumi aji, wis sombong, wis iri, sing di swarga lho diusir. Ahnaf bin Qais yang hadir perang Siffin tadi itu, radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kalam hikmah beliau pertama, la rahata li hasudin, nggak ada ketenangan dalam kehidupan orang yang dilanda penyakit iri. Orang itu kalau sudah punya penyakit iri, hidupnya nggak tenang. Kata Imam Ghazali, karena setiap saat manusia nggak akan lepas dari nikmat Allah, dan orang hasud adalah orang yang nggak bisa lihat kenikmatan yang ada pada saudaranya. Temennya punya mobil, nggak bisa tidur. Temennya beli motor baru, nggak bisa tidur. Temennya dapat kenikmatan, dipikiri. Di situ hidupnya orang iri itu nggak enak. La rohata li hasud. Al hasud la yasud. Makanya jauhkan sifat iri ini, jauhkan. Orang kalau sudah sifat iri itu ada di hati, kebaikannya hangus, apalagi nggak punya kebaikan. Iri itu kan sifatnya iblis. Iri dengan Nabi Adam yang disuruh sujud. Kenapa kok Adam, kenapa kok nggak saya? Nggak bisa lihat kenikmatan itu, suruh sujud nggak mau, sombong dan iri, akhirnya diusir dari surga. Orang yang sudah di surga gara-gara sombong sama iri diusir. Nah kalau kita yang belum masuk surga terus punya sifat sombong dan iri, mau masuk surga lewat pintu mana hadirin? Wong yang di surga jadi usir loh. Apalagi kita yang masih di batu, sik di bumi aji, sik di sisir, wis sombong, wis iri, sing di swarga lho diusir. Makanya kesian, nggak enak hidupnya orang iri itu, nggak enak. Hidup yang enak adalah orang yang ketika melihat saudaranya dapat kenikmatan dia ikut bahagia. Itu hidupnya di surga. Enak. Makanya hati-hati kalau ada sifat-sifat iri itu tinggal buang, aku iri, aku sifat. Dan sifat iri yang paling rentan dimiliki siapa? Ulama. Iki lho sing ngarep iki. Kon ate kulaan iri nang aku. Lihat ustadz lain undangannya lebih banyak, iri. Lihat ustadz lain jamaahnya lebih banyak, iri. Lihat ustadz lain ceramahnya lebih enak, oh biasa aja, iri. Hasad penyakitnya ulama. Makanya kata Rasulullah, sittatun yadkhuluna an-nar bi sittah al-ulama bil hasad. Sampai sebagian ulama mengatakan kesaksian alim ke alim yang lain tidak diterima. Kenapa? Iri. Pasti memberatkan. Jadi kalau panjenengan ngaji ke ulama kayak saya, Habib, Kiai, kalau sampai sudah lihat ada sifat iri, ya siklus penyakit ulama, ya wis manusiawi sudah. Cuman kalau irinya kebangetan sampai menghasut, memprovokasi, ya tinggal no. Itu penyakit Kiai, penyakit Habib, penyakit Ustadz sih. Bukan saya yang ngomong, hadis. Ya. Makanya kalau urusan iri yang harus belajar menghilangkan adalah khususnya kami para ulama. Penyakit. Yang kedua, wala muru'ata lil kadzub. Tidak ada harga diri buat orang yang suka bohong. Bohong itu dosa. Selain dosa,
Kebohongan itu membuat orang itu harga dirinya jatuh. Hadirin, saya kasih tahu. Saya ini bingung. Orang Barat itu jauh lebih jujur dari kita umat Islam. Padahal bohong itu buat mereka nggak dosa, mereka itu nggak punya agama. Orang Barat itu jujur-jujur. Sampai kalau lihat film orang Barat bohong itu aib. Langsung muruahnya, marwahnya, harga dirinya jatuh. Saya punya teman orang Belanda, dia cerita di negeri kami di Belanda, orang kalau bohong ketahuan, malunya itu bertahun-tahun. Nah kalau kita kan enggak, rakyat tukang goroh, apa meneh pejabat. Bohong ketahuan nggak malu. Nah sekarang ini kan ada rekam jejak digital, kebohongan diungkap. Tapi buat mereka itu memang modalnya untuk meraih kekuasaan kebohongan. Nek gak pinter goroh wis gak iso. Kitanya karena juga tukang bohong, dibohongi ya enak wis padha ae. Kizib. Jadi Anda berpikir bahwa bohong itu bukan cuma dosa. Kata Imam Ghazali, kebohongan itu pertama dosa karena melanggar firman Allah. Kedua, kebohongan berdosa karena Allah berfirman orang yang berbohong itu orang yang gak beriman. Makanya yudba'u likulli mu'min kullu khuluqin illal kizib wal khiyanah. Orang mukmin punya sifat apapun bisa kecuali bohong. Gak bisa nyampur kebohongan dengan keimanan. Kedua, ketiga, kebohongan itu nyakiti orang sampai diakali loro tiga. Anda dibohongi sakit hati nggak? Berarti kebohongan itu sudah dosa, nggak beriman, ditambah nyakitin hati orang. Kalau ada yang bilang saya dibohongi nggak sakit hati, ya karena kon doyan goro pisan. Tapi kalau orang jujur dibohongi nggak suka. Keempat, orang bohong itu menghancurkan harga dirinya. Dia punya harga diri hancur karena kebohongan. Jadi kalau mau bohong itu mikir, aku lek goro iki dosa. Goro iki berarti aku gak duwe iman. Goro iki ngelarani wong, goro iki harga diri hancur. Lal muru'ata lil kadzub, tidak ada marwah harga diri buat orang yang suka bohong. Makanya hati-hati. Ini nasihat buat diri kita dulu aja, jangan yang lain. Jangan nunjuk orang lain. Saya, jenengan. Upayakan untuk selalu berkata jujur, kalau tidak diem. Bohong jangan. Bohong jangan. Harga dirimu habis. Harga dirimu habis. Ya. Semoga Allah jauhkan kita semua dari sifat bohong. Ya, semoga kita bisa menjaga lisan. Amin ya rabbal. Dan yang pertama tadi, semoga juga kita nggak punya sifat iri dan dengki. Ya. Jangan. Ini dua sifat dulu ini aja. Nanti kita di pertemuan yang akan datang meneruskan. Belajar nggak iri, belajar nggak bohong. Kadang-kadang kita ini saking seringnya bohong sampai ngomong apa aja nggak bisa dipercaya, sumpah pun nggak bisa dipercaya. Satu lagi, orang bohong itu orang yang penakut, karena dia nggak berani menghadapi tidak berani menghadapi apa yang akan dia hadapi.
Umpama dia mecahkan jendela, dia tanya, "Kau yang mecahkan?" Bukan, penakut. Dia nggak bisa menghadapi resiko, nggak berani menghadapi masalah. Bohong, penakut. Ini pembohong itu penakut. Dan tidak ada riwayat bohong itu yang nggak ketahuan. Nanti bakal ketahuan. Hablul kizib qasir, kata orang Arab. Tali atau sumbu kebohongan itu pendek, habis gitu meledak. Ya, sekarang ini ya, kita lihat di mujtama atau lingkungan kita ini bohong jadi hal biasa. Apalagi media rojone goro. Anda kalau masih percaya media dan kabarnya, berarti panjenengan masih termasuk gampang dibohongi. Ya, di mana-mana kabar media itu semuanya hampir bohong. Yang benar berita ini hampir semuanya bohong. Yang benar cuma berita kematian. Wong iki mati wis iku. Yang lain, aduh, semua media tergantung siapa yang biayai. Kalau yang biayai ini beritanya semua ke sini, yang ini ke sini, berita televisi, berita ini semua. Saya bukan menanamkan ketidakpercayaan, tapi ini kenyataan. Mulai dari diri kita, biasakan jujur dengan istri, jujur istri dengan suami, jujur, anak jujur sama orang tua jujur. Kadang-kadang yang ngajari bohong anaknya orang tua nih. Tok, assalamualaikum, salam. Bapak ada, sebentar ya. Pak, untuk tamu, orang turu. Bapak ya sih ngajari. Anaknya polos. Ngapunten Pak, katanya bapak tidur. Ini ngajari. Ibu ngajari anak kecilnya dari kecil bohong. Nyuapin, dulangi anaknya. Udah terakhir digoroi. Kasih lagi terakhir digoroi terus. Anak nggak percaya sama ibu. Terakhir. Jadi kita ini banyak pendidikan kebohongan jadi hal biasa. Ya, wallahu a'lam bishawab. Sirrul Fatihah.